Sistem susunan acara, tapi lama pun juga acara dimulai dengan doa. Kami persilakan Kak Ibu Wenesa untuk memimpin doa. Kepada Ibu Wenesa kami persilakan. Full. Selamat malam untuk diri semua. Kembali sebelum kita memulai acara sosialisasi Bang Rian ini, terlebih dahulu kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin doa agama Katolik yang beragama Protestan menyesuaikan. Kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang Engkau turunkan atas kami. Ya Bapa, sekarang kami pada malam hari ini akan memulai acara kami, sosialisasi kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua, membimbing kami semua, apapun yang acara ini dilaksanakan, semoga berjalan dengan lancar. Hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa kami serahkan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada Welisa yang sudah membuka doa. Pak Yus pun makasih sudah kata pembukaan. Selamat malam semua. Malam. Antuha, Patuha, Pauda, Nauda, Abang, adik kakak, Page sama Dian, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajuwata. Perkenalkan, namaku Febriana Kusuma atau biasa dipanggil Rian. Aku memang maju caleg Kak Dapil 2, mandor setengah Temila dan Sebangki dari Partai Nasdem. Nomorku nomor urut 11. Jadi jika ingin mencoblos, cobloslah nomor 2 dari bawah. Nah, aku nyalek ceritanya ketika itu. Nah, mungkin agak sedikit background lah, latar belakang. Aku anak Ibu Petronella yang nomor 3. Jadi ada yang kenal Ibu Petronella mungkin di sini? Kenal semua. Nah, aku anak Ibu Petronella yang nomor 3. Jadi kami adik-beradik itu ada 4. Tama. Masih muat, Pak, masih muat. Baik. Sama Pak Bu. Kalau yang penasaran dengan aku. Nah, jadi Nah, jadi aku punya adik-beradik ada 4. Nomor 1 cewek, makanya ibuku dipanggil Wek Ririn. Jadi nomor 1 itu Ririn. Ia di Jakarta sudah kerja. Ia sekolah pertama di Jakarta, lalu S2 dapat beasiswa ke Amerika, lalu dapat predikat cum laude di geologi. Jadi ia kerja ke perusahaan minyak asing namanya Exxon dari Prancis. Jadi ia ke laut
narik minyak. Jadi hanya satu-satunya mungkin Nang Bini yang di perusahaan itu yang betul-betul ke laut kerja minyak. Terus yang nomor 2 abangku sampai sekarang masih di Australia, kuliah di Australia, punya anak 3. Jadi Ucu, Ibu Petronella ada 3 ke Australia. Lalu yang nomor 3 aku kuliah ke Australia 3 tahun, lalu ke Raja 5 tahun, total 8 tahun. Lalu aku kembali ke Jakarta. Aku kerja ke perusahaan swasta asing atau kalau di istilah milenial disebutnya perusahaan startup. Jadi akhirnya sih perusahaan startup, jadi perusahaan startup koa yang ada di HP-HP Bapak Ibu, aplikasi-aplikasi yang Bapak gunakan, misalnya WhatsApp. Jadi itu yang aku kerjakan. Jadi di bidangnya teknologi dan digital. Lalu aku punya adik yang paling kecil. Dia sekarang kerja di Bangkalbar Pusat di IT-nya gitu. Jadi aku pun nah, kenapa sih aku bisa nyalek? Karena dari 4 adik-beradik yang tertarik ke politik hanya aku. Jadi ketika itu di 2022 aku ditantang menibuku. Berani nak kau pulang ke Landak. Kau setengah hidupku memang kak rantau orang. Aku karaja maan, sama lah man bapak ibu. Nah keluargaku itu bukan keluarga pengusaha. Kami nana ada usaha, kami semua karaja. Ibuku ndak ada kebun sawit. Jadi betul-betul kami nian karaja. Sama lah man bapak ibu, kerja keras juga. Jadi itu. Lalu di 2022 ibu menantang aku untuk berani nak kau pulang. Aku setengah hidupku kak rantau orang, aku ngagoki ilmu ke luar negeri. Berani nak kau pulang maba ilmumu yang sudah kau ngagoki ke luar negeri untuk bawa pulang ke Landak. Lalu aku pun menangkap tantangan itu tanpa ragu, karena bagaimanapun juga nian anak bisa dihapus. Darahku tetap darah Dayak. Aku pun tetap putra Landak. Dan aku membuktikan bahwa anak Dayak pun mampu bersaing sampai ke luar negeri, sampai ke Australia itu. Dan aku pun di Australia bangga menjadi anak Dayak. Aku selalu mempromosikan Dayak Ahe, Dayak Kalimantan Barat, adat istiadat kita. Aku kalau man bule-bule selalu ditanya, where do you come from? Dari mana asalmu? Aku bilang dari Indonesia, but I'm Dayaknis, tapi aku orang Dayak. Lalu aku menjelaskanlah apa itu Dayak. Jadi aku mempromosikan juga sampai ke Australia bahwa Dayak itu unik sebetulnya adat istiadat kita. Jadi Indonesia itu tidak hanya Bali atau Jawa, tapi juga ada Dayak. Nah, itu yang ingin aku bawa. Dan Ibu Petronella pun selalu mengajarkan aku dari kecil untuk ingat ke akar. Ame lupa kak jati diri. Jadi walaupun aku sudah ibaratnya melanglang buana, bisa bersaing sampai ke luar negeri, tapi aku selalu kupegang nilai-nilai orang Dayak. Yang itu tadi, yang pekerja keras. Kita pun betul-betul memegang teguh adat istiadat. Kita punya sopan santun, tutur kata kita. Itu yang aku pegang sebetulnya. Dan selalu aku bawa. Dan dari situ aku betul-betul yakin dan motivasiku tidak lain, tidak bukan, tidak ada motivasi pribadi aku ingin nyalek sebetulnya ke Landak. Tidak ada. Aku pun seperti ibuku. Ibuku pun sebetulnya sudah selesai. Ia pensiunan pegawai negeri. Jabatan terakhir di Kasubag Provinsi Kalimantan Barat ketika itu. Dan sudah cukup tinggi. Dan ketika ia pensiun, ia merasa aku pun muda ginan, Tuhan pun gimana. Jadi ngerasa pada saat itu betul-betul ya udah langsung nyalek. Dan puji Tuhan waktu itu langsung dapat suara kedua. Walaupun jabatan ibu sekarang nian PAW dari Sumadi Madot, tapi kami tetap bersyukur akhirnya ibu pun bisa duduk. Dan berkat Dusun Tampi juga pada saat itu, karena yang aku dengar ibu pun menang 145 suara kan Gideon. Aku salut dengan Dusun Tampi. Betul. Dan mungkin aku sekarang akan sedikit berbicara mungkin aku akan sedikit berbicara dengan Ibu ya, kenapa harus memilih Ibu Petronella juga untuk provinsi sebetulnya. Jadi aku mewakilkan Ibu Petronella.
Karena Ibu Petronella satu-satunya yang dari Dapil 2 yang incumbent. Dewan-dewan yang sekarang ada 5 karusi. 4 karusi berwarna lain dan hanya Ibu satu warna berbeda, warna biru. Jadi 4 itu merah. Dan hanya Ibu. Jadi Ibu pun lawannya kelas berat semua juga kalau dipikir. Jadi itu. Nah, kalau memang ada Dusun Tampi, ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan ke Ibu, bisa nanti melalui aku, pasti aku tampung. Iya, jadi betul-betul kami sesuai aturan, kami lewat proposal pastinya, dan nunggunya tidak lama Bapak Ibu. 2025 itu sudah bisa kelihatan barangnya dan bisa dibangun itu. Nah, mungkin itu. Terus kembali lagi ke aku tadi, aku pun di Landak itu menawarkan warna yang baru, menawarkan figur yang baru. Karena dari 135 caleg, aku rasa yang betul-betul istilahnya berani untuk pulang ke Landak. Karena yang lainnya aku rasa hanya jago kandang, belum dites lah gitu. Jadi itu yang aku berani. Nah, dari segi itu sebetulnya aku ngerasa aku sudah berani. Karena kita tahu banyak anak-anak pejabat di Landak yang mungkin sudah tinggal di kota-kota besar, belum tentu ia mau kembali untuk membangun Landak. Aku tahu ada beberapa yang kerja di Bangkalbar di Jakarta, ia sudah hidup nyaman, belum tentu ia mau kembali. Ada beberapa. Nah, itu. Terus aku figur baru dan aku menawarkan, karena sebetulnya inilah esensi berdemokrasi. Karena negara kita pun mau bagaimanapun adalah negara demokrasi. Inilah esensi demokrasi yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang ada, Bapak Ibu bisa menentukan pilihan yang sesuai dengan hati Bapak Ibu. Dan aku pun tahu kesusahannya di kabupaten, apalagi figur baru macam aku yang Ginana dikenal kan, ibaratnya. Nah, tapi aku ingin berusaha keras. Nah, aku pun tahu. Oh, enggak nih. Gelap bang. Cuma Jang Cius aja yang nampak. Direkam terus soalnya enggak akhir. Santai aja. Nah, terus aku pun tahu kesusahannya di kabupaten. Kita niat semua pasti sudah ada jagoannya masing-masing. Mungkin ada yang masih memikirkan. Lalu kesusahannya lagi adalah kita lihat, misalnya kita berpagi banyak. Kita lihat pagi nangnian, nyalek. Caleg nangnian, pagi kemenakan, nyalek. Jadi semua berhubungan. Kita pun dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Nah, tapi yang ingin aku sampaikan adalah wakil rakyat itu adalah pekerjaan yang sangat sulit menurut aku. Sulit sekali. Aku melihat dari ibuku betul-betul sulit. Waktu itu 24 jam rasanya tidak cukup untuk menemui masyarakat. Aku hari ini mungkin hanya baring menidurkan badanku hanya 15 menit dari aku bangun jam 6:30 pagi. Aku pun baru makan sekali karena lupa. Betul-betul lupa. Dan terus, nah itu. Jadi aku pun ngerasa jangan dari unsur-unsur yang pagi tadi, tapi ketika kita ingin memilih wakil rakyat, betul-betul pilih yang akan menjadi keterwakilan kita. Karena betul-betul berat sekali menjadi wakil rakyat. Dan betul-betul yang bisa memperjuangkan hak Bapak Ibu, dana aspirasi Bapak Ibu nanti di kursi parlemen. Karena menurut aku, seorang wakil rakyat, ia itu nanti akan di kabupaten lah, ia akan sejajar dengan bupati. Ia harus berani untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi kalau SDM-nya Ginana mampu untuk berjuang dengan bupati, pasti akan dimentahkan. Jadi harus memang pandai ngomong dan pandai berdebat. Kalau tidak akan habis pasti di kursi parlemen. Dengan yang misalnya yang laki-laki yang sudah lama duduk di kursi DPRD itu. Jadi betul-betul tele karakternya, mampu nak iya. Nah, kalau dari segi aku merasa sudah siap dan berani mengatakan aku bisa sejajar dengan bupati, bahkan mengkritisi atau memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Aku pernah ke kantor Bupati Landak. Waktu itu ada
sosialisasi undang-undang pertanian yang baru. Pada saat itu diundanglah semua kelompok poktan dari seluruh Landap. Ada kelompok poktan yang dari Sebangki, ia mengajukan pertanyaan atau protes sebetulnya. Kenapa kami diundang ketika undang-undangnya sudah jadi? Dari tahapan awal kami tidak pernah dilibatkan. Isi pasal-pasal di undang-undang, di butir-butir undang-undang yang baru ini tidak berpihak kepada petani-petani yang ada di Sebangki. Jadi di situ aku melihat, oh berarti memang tidak ada niatan gitu untuk melibatkan poktan-poktan yang ada dan mendengarkan. Nah itu mungkin yang bisa aku libatkan. Aku ingin kolaborasi dengan masyarakat. Itu yang ingin aku perjuangkan. Jadi betul-betul kuncinya di kolaborasi. Nah, lalu yang paling penting lagi sebetulnya adalah faktanya dari 16 desa tertinggal yang ada di Kalimantan Barat, 13 desa tertinggal ada di Landap. Kita Niang sudah jauh ketinggalan dari Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas yang terus berani untuk maju dari segi pemerintahan, dari segi pelayanan masyarakat, dan lainnya. Nah, jadi kita harus bisa untuk mengejar ketertinggalan itu. Karena kalau keadaannya biasa-biasa aja seperti ini dan pemilu ini akan berlangsung biasa-biasa aja, aku rasa di 2029 kita akan terus ketinggalan. Karena 5 tahun itu waktu yang lama Bapak Ibu untuk mendapatkan seorang pemimpin yang baru. Dan lagi jabatan publik itu hanya boleh diberikan 1 kali kesempatan. Kalau 1 kali kesempatan mereka atau dia tidak ada pembangunan ke daerah diri atau ke daerah yang Bapak pilih, jangan dipilih lagi, jangan dudukan ia berperiode-periode, karena yang akan menikmatinya pasti akan ia. Nah, terus karena aku percaya karakter seseorang itu diuji ketika ia telah menduduki jabatan. Ketika didudukan jabatan karakternya ya seperti itu, aku rasa jangan terus didukung, harus ditinggalkan. Karena yang akan menjadi korban juga pasti rakyat. Jadi betul-betul pertimbangkan ketika memilih dan mendalami karakter-karakter caleg-caleg yang ada di kabupaten. Lalu dari tadi mungkin ada yang penasaran juga, sih yang akan aku lakukan kali misalnya aku duduk ke kursi DPRD Landap. Satu yang paling utama yang berkenaan dengan masalah ketertinggalan tadi, sumber daya manusia di Landap. Kita harus meningkatkan sumber daya manusia kita di Landap. Dan itu banyak sekali dari yang bisa dilakukan. Aku bisa memperjuangkan dari segi itu. Yang utama adalah sebetulnya infrastruktur dan pembangunan itu harus ada. Baru lalu fisiknya itu sih misalnya sekolah. Nah, Ibu Petronella sudah membangun SMK Kasebangki karena permintaan rakyatnya, permintaan masyarakat di daerah Sebangki untuk membangun SMK. Sudah ada sekarang bangunannya. Mungkin di tahun ajaran berikutnya sudah bisa langsung digunakan. Jadi betul-betul colok juga yang sudah ada barangnya yang sudah betul nyata. Nah, kalau di Dusun Tampi misalnya belum kebagian pembangunan dari Ibu Petronella, tagih, enggak apa, kami terbuka, pintu kami di Sebadu selalu terbuka. Ajukan proposal, karena kami selalu melalui jalur yang benar, selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi proposal misalnya tadi lapangan bola kan bisa diajukan di 2024 ini, 2025 sudah bisa direalisasikan. Ibu pun sudah membangun beberapa lapangan bola di Sebangki juga. Nah, masyarakat di Sebangki kritis soalnya. Ia datang tengah malam membawa proposal tidak jadi, harus dibetulkan, besoknya datang lagi pagi-pagi. Jadi betul-betul harus proaktif juga. Jadi aku merasa masyarakat pun harus proaktif terhadap wakil rakyatnya. Jadi ame gali ke politik. Jadi kalau memang sudah ada dewannya, tagih. Kalau memang akhirnya dewannya tidak ada reaksi atau melupakan masyarakatnya sendiri, padahal masyarakatnya yang mendudukan ia, ame dipilih lagi, sesimpel itu aja. Karena kekuatan itu ada di tangan Bapak Ibu untuk mendudukan ia. Kekuatan itu betul-betul bukan di kami para caleg-caleg, tapi di Bapak Ibu.
Bapak Ibu lah yang bisa mengubah semua keadaan ini untuk mengatakan tidak gitu, untuk mengatakan sudah cukup kami diperdaya berpuluh-puluh tahun. Sebetulnya kalau wakil rakyatnya ini berkolaborasi dari eksekutif, legislatif, masyarakat, sebetulnya tidak ada lagi ketertinggalan. Aku rasa kalau semuanya itu dibuka, semua dana itu transparan dan digunakan dengan betul-betul, tidak ada lagi sebetulnya ketertinggalan di Landak. Misalnya dana aspirasi di provinsi untuk Ibu Petronella. Ibu Petronella satu-satunya yang berani membuka sangahe sih besaran dana aspirasi masyarakat Puau per tahunnya. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? 7M, 7 miliar per tahun. Jadi kalau ada caleg-caleg lain dan sosialisasi provinsi, tanyakan Kak Iya. Sangahe sih dana aspirasi masyarakat per tahun. Kak Iya misalnya jawab 2M, 3M, pasti bohong. Karena 7M itu paling kecil anggota. Kalau ia sudah di kursi pimpinan itu bisa sampai 15M, 20M, bayangkan Bapak Ibu. Nah, di dapil 5 Landak ada 5 kursi. 7M dikali 5 dalam 1 tahun itu 35 miliar. 35 miliar dikalikan 5 tahun, kada ia semua kerjasama untuk membangun Landak, itu 175 miliar. Hak main kan dananya.